Ya, selamat pagi. Ya, silakan Diani. Ya. Halo, shalom, selamat pagi saudara, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara ibadah di channel Uti Watimena. Ya saudara, memang saya dan Bu Uti beberapa waktu yang lalu memang absen ya. Sudah lama absen dan emang Ibu Uti sudah lakukan juga ibadah beberapa kali ya. Tetapi saya baru kali ini ya bersama-sama dan saudara, karena memang Tuhan Yesus itu mengizinkan kami satu keluarga ya, dalam satu rumah 6 orang kami terpapar kena sakit COVID dan puji Tuhan keenam dari kami semuanya sudah pulih ya, sudah mengalami pemulihan demi pemulihan, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, bagaimana kabar saudara sekalian? Doa saya supaya semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan damai ya, sukacita ya, karena Yesus selalu nyata dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih, kita pada pagi ini sebelum kita mulai ibadah pagi kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan Yesus itu baik, karena Tuhan Yesus itu luar biasa dalam hidup kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada hari ini kami akan memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus meneguhkan hati kami lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kami terus maju di dalam Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kekasih, pada hari ini saya ingin mengambil tema mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan dalam hidup kita. Ya, mengapa Tuhan mengizinkan ada penderitaan di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Yakobus 1 ya, Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan buat saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal ini akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, saudara, judul ini sangat tidak enak kedengarannya ya, karena ada penderitaan ya, kata penderitaan. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu dalam kehidupan kita? Nah, saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita akan bebas dari penderitaan, bahwa kita akan bebas dari persoalan ya, bahwa kita akan bebas dari kesusahan-kesusahan yang selama kita masih hidup di dunia ini. Nah, Tuhan tidak menjanjikan itu, tetapi Tuhan menjanjikan kelegaan, ya, kelegaan. Tuhan menjanjikan damai sejahtera. Tuhan menjanjikan sukacita. Itu artinya, saudara, bahwa sukacita, damai yang kita miliki di dalam Tuhan itu artinya bahwa dalam keadaan apapun, situasi apapun, kita bisa ada sukacita. Jadi sukacita, damai sejahtera, kasih yang Tuhan berikan ke dalam hati kita lewat Roh Kudus ini, saudara, tidak tergantung oleh situasi yang kita alami. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesukaran yang kita alami, tetap ada damai di dalam hati kita, tetap ada sukacita di dalam hati kita, tetap ada ucapan syukur dalam hati kita ya. Bahkan firman Tuhan dikatakan kita juga dikaruniakan untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam Yakobus pembacaan kita di sini ya, di dalam ayat yang kedua di sini dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
Jadi anggaplah, consider ya, kita benar-benar menganggap suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, pencobaan di sini ini adalah yang dimaksudkan ini adalah ujian, ya, ujian iman. Ya, emang ada dua kata yang dipakai di sini di dalam ayat 12 juga. Di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, di sini adalah di sini dikatakan tahan uji. Jadi ini adalah ujian, ya, di mana Tuhan menguji kita. Tuhan ingin mengetahui bagaimana iman kita kepada Dia. Dan saudara, justru lewat penderitaan ini merupakan satu sekolah dari Tuhan untuk kita belajar banyak hal. Oleh sebab itulah firman Tuhan katakan berbahagialah. Sepertinya kontradiksi, sepertinya nggak masuk akal. Bagaimana orang yang sedang diuji, bagaimana orang yang sedang mengalami begitu banyak pencobaan dan kemudian bisa bersukacita. Nah, saudara, kita lihat sekali lagi dikatakan bahwa damai, ya, kita bisa bersukacita, tetap bersukacita, kita tetap bisa ada damai dalam hati kita oleh karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita melihat di sini mengapa kita harus berbahagia. Kita lihat di dalam ayat yang kedua, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, yang pertama itu adalah mengapa kita harus berbahagia, ya, dan mengapa Tuhan izinkan semua itu. Yang pertama itu adalah ujian ini akan menghasilkan ketekunan. Ya, ketekunan itu adalah kesungguhan, ya. Kesungguhan dari mana kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh kita berdoa, sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kadang-kadang manusia ini kalau semuanya enak, semuanya serba gampang dan mudah, kita lupa untuk berharap sama Tuhan. Kita lupa untuk mencari wajah Tuhan. Tetapi ketika semuanya mentok, ketika semuanya kelihatannya tidak ada jalan, dan disitulah Tuhan menggiring kita untuk datang kepada Dia. Karena tidak ada lagi pertolongan dan akhirnya kita mencari Tuhan dan kita berteriak-teriak kepada Tuhan. Nah, kita tekun. Nah, saudara, ketekunan ini menunjukkan bagaimana kita kesungguhan. Di dalam keadaan apapun kita tetap tekun mengiring Tuhan, tetap tekun mencari Tuhan. Nah, saudara, kita melihat di dalam Roma. Mari kita melihat di dalam Roma pasal yang kelima. Kita lihat Roma pasal yang kelima, kita baca di dalam ayat yang ketiga. Roma pasal 5 ayat yang ketiga, dan di sini dikatakan bahwa, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tetapi sebelum itu ayat yang kedua, oleh Dia kita beroleh masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa kita memperoleh jalan masuk. Kenapa kita bisa memperoleh jalan masuk? Masuk kemana? Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk untuk menghampiri Tuhan. Mengapa kita bisa datang menghampiri Tuhan, datang ke hadirat Tuhan? Di dalam ayat yang pertama dari pasal yang kelima dari Roma. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, luar biasa, saudara. Ya, karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ada damai yang sukacita yang tidak dapat direnggut oleh apapun, termasuk kesengsaraan, termasuk penyakit, bahkan termasuk apapun yang terjadi di dunia ini. Dan damai yang Tuhan sudah berikan ke dalam hati kita itu tidak dapat direnggut oleh apapun. Oleh sebab itulah, karena apa? Karena kita sudah berdamai dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah ada tinggal dalam kita oleh Roh Kudus, dan itulah yang membuat kita
tetap bersukacita, tetap ada damai di dalam keadaan apapun. Nah, kemudian kita melihat di sini, kita bukan hanya bermegah ya di dalam kemuliaan, tetapi juga bermegah dalam kesengsaraan. Wow, saudara, ya karena apa di dalam ayat yang ketiga? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi menimbulkan ketekunan, kesungguhan yang mencari Tuhan, dan kesungguhan untuk terus bertumbuh dalam iman. Ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Justru ketekunan itulah kita melihat menimbulkan tahan uji. Jadi orang-orang yang ditempa oleh Tuhan istilahnya, orang-orang yang dididik oleh Tuhan, lewat pengalaman-pengalaman, lewat penderitaan, lewat kesusahan, ya Tuhan izinkan justru menimbulkan ketekunan dan akhirnya menimbulkan tahan uji. Orang-orang yang tahan uji, apakah saudara tahan uji? Nah, saudara tahu bahwa sebelum satu barang itu dipromosikan di luar, ya, dipromosikan keluar, dia diuji dulu. Ya, apakah itu mobil, apakah itu alat-alat rumah tangga, ya, di pabriknya sebelum mereka dipromosikan, sebelum mereka keluar dijual, mereka harus dilewat beberapa tahap yang mereka dilihat semuanya, kualitasnya dan semuanya. Dan kalau seandainya sudah tahan uji, sudah terbukti bahwa ini benar-benar lulus dari ujian, maka mereka akan dijual di luar, dipromosikan di luar. Nah, itulah saudara, sehingga ketika perusahaan yang mempromosikan produk yang mereka ingin jual, dipromosikan keluar, mereka dengan bangga, dengan sungguh-sungguh mempromosikan produk yang mereka sudah ciptakan itu, karena betul-betul sudah lewat proses ujian. Nah, saudara, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika Tuhan membentuk kita, ketika Tuhan sedang merajut kehidupan kita, membentuk kita dari waktu ke waktu lewat semua pengalaman hidup kita, saudara, sehingga kita tekun dan kemudian tahan uji, dan setelah tahan uji kita menimbulkan pengharapan. Dan saudara, orang-orang yang tahan uji inilah yang kemudian dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Nah, kita lihat contoh dalam Alkitab itu adalah Yusuf, ya. Bagaimana dia betul-betul telah mengalami tahan uji, ya, dan ketika dia menang, saudara, kita melihat dia menjadi orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Allah dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa pada saat itu. Nah, itulah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, ketika ujian-ujian itu datang, ketika ada penderitaan itu datang, ya, Tuhan sedang mengikis segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya, ya. Mungkin kita menjadi orang yang sombong. Nah, Tuhan izinkan kita dihina. Tuhan izinkan kita mengalami direndahkan, saudara, supaya kita tahu apa itu artinya kerendahan hati, ya, saudara. Kita diizinkan semua itu ketika kita mengalami, kita sombong, kita pelit, ya, kita nggak suka memberi, ya, dan Tuhan izinkan kadang-kadang kita mengalami masa-masa sulit, kita nggak punya apa-apa, dan kemudian ada orang-orang yang dengan belas kasihan, dengan kasih memberi kepada kita, sehingga kita belajar juga untuk memberi, dan akhirnya kita juga belajar memberi, saudara. Jadi saudara, inilah dengan begitu banyak cara. Saudara, Tuhan tahu caranya membentuk saudara. Tuhan tahu banget bagaimana caranya untuk mengubah kita, ya. Ketika kita mengalami kita suka benci sama orang, kita curiga sama orang, ya. Tiba-tiba orang yang kita benci itu, kita curiga itu, di suatu kali kelak ketika kita mengalami kesukaran, orang itu yang menolong kita. Orang itu yang mengangkat kita. Nah, saudara, saya pernah mengalami itu. Nah, oleh sebab itu disinilah Tuhan tahu caranya bagaimana mengikis semua hal-hal yang tidak berkenan lewat penderitaan dan lewat pencobaan yang kita sedang alami. Nah, saudara, kita melihat lagi di sini di dalam pasal yang kelima dari Roma di sini, di dalam ayat yang kelima di sini dikatakan,
dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sehingga lewat ketekunan itu kita tahan uji dan ada pengharapan, dan pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan karena apa? Ada kasih Allah. Jadi sekali lagi, mengapa kita bisa bersukacita, kita bisa damai di dalam menghadapi berbagai-bagai masalah. Mungkin secara jasmani, mungkin secara fisik ya, secara kenyataan mungkin cuma menderita, tetapi hati kita tidak akan hilang sukacitanya. Hati kita tidak akan hilang damai. Karena apa, saudara? Karena kasih Allah di dalam ayat kelima itu telah dicurahkan ke dalam hati kita. Wow, dahsyat banget ya. Hati kita, sehingga di dalam Roma pasal yang ke-8 juga mengatakan, ya, Roma 8 di dalam ayat yang ke-37 di sini dikatakan, tetapi dalam segala hal kita lebih daripada orang-orang menang, dan Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, atau mau apapun di bawah sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Wow, luar biasa. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita, sehingga tidak ada satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kita. Di dalam penderitaan, kita tidak akan mudah katakan goodbye Tuhan Yesus. Mungkin kita berkata, buktinya banyak orang-orang Kristen, orang-orang anak-anak Tuhan ketika menderita, yang mereka tidak tahan menderita, mereka tinggalkan Tuhan Yesus. Mereka akhirnya menjadi orang yang tidak percaya lagi. Memang ada. Tetapi kita harus tahu kenapa sampai seperti itu. Karena mereka belum betul-betul mengenal Tuhan. Karena mereka belum berdamai dengan Tuhan. Oleh sebab itulah, ketika penderitaan datang, mereka mudah meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi mereka yang sudah berdamai dengan Tuhan, ketika Roh Kudus sudah tinggal dalam dia, dan mereka dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, dan mereka memiliki hubungan yang dekat, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, penderitaan tidak akan membawa mereka jauh dari Tuhan, justru membawa mereka dekat kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat jadi di situ jelas bahwa yang pertama, penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Sehingga di dalam Roma pasal ayat yang kita lihat juga ya, Roma pasal yang ke-8, kita melihat di dalam ayat yang ke-35, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa? Nggak bisa. Penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, nggak ada. Nggak ada ya. Jadi saudara, itu justru kita melihat di sini dalam ketekunan itu kita tahan uji, dan kemudian ada pengharapan, dan intinya adalah karena apa? Ada kasih Yesus dalam hidup kita. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-4 di dalam Yakobus, kita kembali kepada Yakobus lagi. Kita lihat di dalam Yakobus bahwa setelah kita tekun di dalam Yakobus pasal, kita lihat di dalam ayat yang ke-4, di situ adalah supaya kita menghasilkan kematangan, kedewasaan di dalam Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Dan akhirnya kita di dalam ayat yang ke-4 di sini dikatakan di dalam Yakobus pertama, dan biarlah ketekunan itu beroleh buah matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Perhatikan, ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Itu yang namanya tahan uji. Orang yang matang secara rohani, orang yang dewasa secara rohani, mereka adalah tahan uji. Mereka tidak gampang jatuh dalam dosa. Mereka tidak gampang terpengaruh oleh dunia apapun. Mereka tidak gampang terpengaruh oleh gemerlapnya dunia ini. Tawaran-tawaran dan iming-iming dari dunia ini, mereka tidak akan pernah gampang jatuh atau meninggalkan Tuhan. Tapi justru saudara, lewat ketekunan ini dan akhirnya menghasilkan buah yang matang. Saudara, buah yang matang itu enak banget. Saya ada pohon mangga di rumah saya, di depan rumah.
Wah, itu mangganya enak banget, saudara, ya. Ketika mateng, waduh enak banget, ya legit dan enak banget. Saya kasih sama teman-teman jemaat saya, mereka bilang, wah mangganya enak Bu. Ya memang enak, karena matang. Tetapi bagaimana kalau mangga yang tidak matang, asam, kecut, ya, bisa sakit emah, ya saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, ketekunan ini dan akhirnya menjadi matang. Kita dewasa, mengalami kedewasaan secara iman, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Allah, apa yang tidak berkenan, dan kita tahan uji. Dalam kondisi apapun kita tetap berdiri teguh di dalam iman kita. Dan kemudian di sini juga dikatakan supaya kamu sempurna. Wow, luar biasa sempurna, saudara. Itu yang Tuhan mau. Dia mengikis ketidaksalehan. Dia mengikis segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sempurna. Ya, supaya kita sempurna dan utuh, saudara, utuh. Jadi menjadi manusia yang utuh. Manusia yang benar-benar utuh itu adalah manusia yang betul-betul dapat berdiri teguh. Utuh secara spiritual, secara mental, ya, secara moral. Benar-benar utuh. Dia tidak bercacat secara spiritual. Dan kemudian firman Tuhan juga menjadi sempurna secara rohani spiritual, secara mental, dan secara moral. Jadi betul-betul menjadi akhirnya tujuan semuanya itu. Supaya kita dijadikan manusia-manusia rohani. Godly man, ya, godly Christian. Jadi bukan hanya sekedar orang Kristen, tapi menjadi godly. Betul-betul menghidupi kehidupan nilai-nilai kerajaan. Sehingga kita utuh. Dan di sini dikatakan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, dahsyat banget. Ini adalah menjadi satu pribadi yang betul-betul berkualitas, saudara. Itulah tujuan Tuhan. Sebab itu juga di dalam Roma pasal yang kedua, pasal 8 ayat 28. Dikatakan Allah turut bekerja bersama-sama. Kita baca ya, Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Ini adalah ayat favorit saya, saudara. Ya, karena memang Tuhan membentuk saya dari waktu ke waktu dengan bermacam-macam persoalan. Tapi akhirnya saya melihat Tuhan membawa saya keluar sebagai pemenang. Nah, kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Tuhan memakai situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita justru untuk kebaikan kita dan supaya kita mencapai destiny, tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Dan kita lihat ayat yang ke-29. Ayat 29. Sebab semua yang dipilihnya itu dari semula, mereka itu ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah itu, lewat persoalan menjadi, dikatakan di Yakobus, menjadi utuh, sempurna, utuh dan tak kekurangan. Itu artinya kita memiliki karakter ilahi, karakter Kristus. Kita diubah untuk menjadi seperti Kristus, memiliki karakter Kristus. Itu pada akhirnya itu merupakan proses. Nah, mungkin sekarang ini sedang menuju ke situ. Ya, sehingga kita memiliki karakter kerajaan. Kita memiliki karakter Kristus. Tujuan akhir dari kekristenan itu supaya kita memiliki karakter Kristus. Nah, saudara, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi dalam ayat 29 tadi, ya. Jadi menjadi serupa dengan anaknya, ya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya menjadi yang sulung di antara saudara-saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka akan dimuliakannya. Ya,
ada kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mungkin akhirnya kita mendapatkan next level. Nah, itu ya, dipromosikan, dimuliakan itu. Kita next level, kita maju dan akhirnya apa saudara? Kita naik menjadi level yang berikutnya. Dan kemudian bagaimana agar kita tetap bersuka cita dalam penderitaan. Ada beberapa. Yang pertama, mari kita kembali kepada Yakobus ya. Bagaimana supaya kita tetap bersuka cita, tetap ada damai dalam penderitaan. Kita baca di dalam ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima, kita lihat ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Yang pertama kita minta hikmat ya. Kita minta hikmat kepada Tuhan. Kekurangan hikmat membuat kita salah langkah. Ketika kita ada persoalan dalam hidup kita ya, kita akan segera kadang-kadang tanpa hikmat kita mengambil keputusan yang salah. Tetapi kita minta hikmat di dalam menghadapi situasi pencobaan supaya kita tetap bertindak secara bijaksana. Yang kedua, kita berdoa minta hikmat supaya Tuhan itu betul-betul Tuhan membuat kita berpegang kepada Dia terus-menerus ya, supaya kita tetap tahan di dalam menghadapi banyak persoalan. Nah, itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-6 ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama sekali sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Nah, itu ya, supaya kita tetap berdiri teguh. Pertama, itu kita minta hikmat. Yang kedua, kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, dalam iman kita. Ya, tetap memandang kepada Tuhan. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Ya, jangan mendua hati, tetap fokus kepada Tuhan. Ya, di dalam tengah-tengah COVID yang sekarang ini, jangan fokus kepada COVID, tapi fokus kepada Tuhan. Dengan mata yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang akan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Dan Dia akan membawa kita supaya kita terus bertumbuh dari iman kepada iman. Nah, saudara, akhirnya iman kita semakin teguh. Nah, terakhir, mari kita baca ya. Kita baca di dalam Ibrani. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Di situ dikatakan di dalam ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudara, yang berikutnya mari kita tetap memandang kepada Yesus dalam perlombaan ini, sama seperti ya pencobaan, masalah hidup ini sama seperti perlombaan juga ya saudara. Kalau kita tahan dan terus tekun ya, ketika kita berlomba, kita tekun terus, kita terus memandang kepada Tuhan dan akhirnya kita sampai kepada tujuan. Dan Tuhan sendiri yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Di dalam ayat yang ke-12 kita melihat ya, kita melihat di dalam ayat yang ke-12 dari Yakobus pasal yang pertama, apa juga hasilnya saudara? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan kalau kita tetap bertahan dan akhirnya kita menang saudara, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Sama seperti pertandingan ya. Kalau kita menang, garis finishing well, kita akan mendapatkan mahkota. Dan kita lihat di dalam ayat 18 juga dikatakan di sini ayat 18 di dalam ayat 18 dari Roma pasal yang pertama. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita dan firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi kita melihat di sini kita menjadi berkat
menjadi anak sulung dari semua ciptaannya. Artinya betul-betul kita menjadi orang unggulan, ya, menjadi unggulan, ya, kita menjadi orang-orang yang betul-betul dipakai oleh Tuhan. Ya, saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus maju di dalam Tuhan, ya saudara. Mari kita, apapun sekarang yang saudara sedang alami, ya saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara, ya, tetapi tetap bertahan, ya, tetap bertekun, ya, tetap memandang kepada Tuhan, sehingga kita terus bertumbuh secara iman, ya, kita menjadi matang, kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan. Nah, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Sungguh memberkati kami firman-Mu Tuhan, sungguh meneguhkan. Saat ini ada di antara kami mungkin sedang mengalami masa kesukaran, mungkin mengalami hilang pekerjaan, sulit secara ekonomi, atau sedang mengalami sakit terpapar COVID atau penyakit yang lain. Ada banyak hal yang belum kami mengerti Tuhan. Tetapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, meneguhkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Justru lewat semua yang kami alami, Tuhan sedang merendah kami. Tuhan sedang merajut kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh bertekun dan menghasilkan buah yang matang, menghasilkan menjadi orang yang betul-betul berkualitas, dan kami akan terus maju menjadi orang-orang yang betul-betul melaksanakan, menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sharing, ya, kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya kembalikan kepada Uti lagi. Belum di mute. Ya. Ya, terima kasih ya, luar biasa teman-teman. Hari ini saya nggak bisa open cam karena berantakan. ya teman-teman, terima kasih. Luar biasa ya firman Tuhan yang dibawakan, ya. Rasul Paulus mengajarkan kita. Keistimewaan dari Rasul Paulus ini saya melihat karena dia mengajarkan karakter, ya. Karakter yang luar biasa, karakter Kristus yang menjadi sama dengan Kristus. Inilah kelebihan pengajaran dari Rasul Paulus. Sedangkan di luar sana mereka teriak-teriak, Rasul Paulus penyesat gitu ya. Karena mereka nggak baca isi semua, ya, pengajaran dari Rasul Paulus. Saya melihat tidak ada satupun ayat-ayat yang sama, ya, yang bisa menyamakan, ya, pesan-pesan indah, pesan-pesan pembentukan karakter yang dibuat oleh, yang ditulis, yang diajarkan oleh Rasul Paulus, ya. Luar biasa teman-teman, ya. Yakobus juga. Iya, Yakobus tadi juga ada, rasul-rasul, ya. Jadi pembentukan karakter mereka itu sangat-sangat indah. Karena orang Kristen itu, mereka itu kan ketika mereka menerima Tuhan Yesus itu, keselamatan itu bukan hanya nanti di neraka, di sorga setelah kita mati, ya. Kita menjalankan kehidupan itu, kita ini adalah sudah hidup. Ya, hidup artinya hidup secara rohani kita dihidupkan, ya. Baik dalam karakter, dalam apa lagi, dalam hubungan kita dengan Tuhan, gitu. Jadi luar biasa teman-teman, ya. Jadi kita dibentuk untuk menjadi sama dengan karakter Kristus. Ya, hari ini kita mengucap syukur, ya, hari Selasa, dan Ibu Yani sudah bersama dengan kita. Teman-teman, setelah itu saya akan kasih kesempatan untuk yang mau memberikan ini, ya, memberikan apa? Masukan, memberikan tanggapan, atau ini memuji juga, ya, memuji Tuhan lewat kesaksian, ya. Silakan teman-teman. Ya, ini Samuel G, bohongnya yang benar. Dia ada muslim bilang begini, Bu Yani, Islam agama yang benarnya gimana? Ya, buktikan saja, ya. Kalau nggak bisa buktikan, itu terima hoax, ya kan? Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan silakan masuk. Hari ini sepi, tidak? Ya, kalau ada pertanyaan, ada yang ingin menanggapi. Ya, pertanyaan saya untuk Ibu Yani, ya. Bagaimana tanggapan Ibu Yani ketika kemarin itu saya di dalam perdebatan, ada yang langsung bilang gini, Paulus biadab, katanya, Paulus pembohong, katanya. Ya, itu kenapa mereka? Bagaimana cara kita menjawab mereka? Mereka tuh sebetulnya dari kasih tahu, tapi mereka nggak mau tahu. Tetap aja bilang begitu.
Ya. Iya, karena mereka sudah didoktrin. Jadi sudah ada stronghold di dalam pikiran mereka. Dari kecil mereka didoktrin kan. Jadi akhirnya kalau sudah didoktrin dan akhirnya memang sudah menjadi satu benteng dalam pikiran mereka. Dan benteng itu akan sulit sekali ditembus kecuali oleh Roh Kudus ya. Jadi apapun yang kita terangkan, apapun yang kita bahas ya, menerangkan kepada mereka, mereka nggak akan ngerti karena sudah bebal ya, sudah bebal. Karena memang jelas ya di dalam kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ya, kita lihat 2 Korintus pasal yang ketiga itu di dalam ayat, mulai dari ayat yang ke-15 kita baca 2 Korintus pasal 3 ya. Dalam ayat yang ke-15, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa atau ada selubung yang menutupi ya, selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripada mereka. Jelas. Kemudian ayat yang ke-14 sebelum itu, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jadi sudah didoktrin dengan sedemikian rupa ya, sedemikian rupa sehingga mereka susah ya. Dan kemudian di sini dikatakan bahwa masih menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi hanya Tuhan Yesus yang dapat ya menyingkapkan itu. Ketika Roh Kudus, ketika mereka mendengar firman Tuhan, Roh Kudus yang menyingkapkan baru terbuka. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengerti firman Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat mengenal Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang menyingkapkan itu kepada kita. Ya, itu saja. Ya, luar biasa ya. Memang begitu teman-teman. Saya juga kan, saya memang seorang pendebat. Bukan pendebat sebetulnya, saya nggak mau dibilang pendebat atau ini ya. Tetapi sebagai seorang penginjil lah istilahnya ya. Ya, sebentar ini kayaknya kalau saya ini kok Wah, ini bagus nih. Terus lebih berakhlak dan lebih pantas jadi rasul daripada Muhammad ya. Karakter. Oleh sebab itu firman Tuhan dari mana kamu dapat lihat apakah dia nabi palsu atau nabi benar ya, rasul yang benar? Dari buahnya ya. Ini dari ya. buahnya. Jelas Matius 7. Ya, dari Matius 7 ya jelas. Itu bunyi apa ya? Ini kenapa? Mungkin bisa backgroundnya Bu Uti. Ya. Matius 7 ya, Matius 7 kita lihat jelas ya, Matius 7 kita baca di dalam ayat 15, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah itu dia. Yang nggak mungkin orang dapat memetik anggur dari semak duri ya. Nah, jadi jelas bahwa dari mana kita bisa melihat bahwa dia itu sungguh-sungguh nabi yang benar atau rasul yang benar? Dari buahnya, dari karakternya. Ya jelas. Saya setuju sama Pak Samuel G. Ya. Kembali Uti. Ya luar biasa ya, memang begitu teman-teman ya. Lalu di sini Yemi Makan bilang begini. Oh, sebentar Ibu Cynthia masuk dulu Ibu Cynthia. Ya, please stop. Kapan Ibu dulu aja. Ya. Mau ngomong apa Ibu aja dulu. Cynthia, apa kabar? Halo, nice to see you again. Ya, nice to see you too. Ya, could you please open your camera so I can see your face? Oh no, ugly face. Halo. Ugly. Lagi di kamar aku. Okay. You know, because the last time I saw you before I went to hospital, before I got the COVID. Yeah, actually in that time I already got the COVID, you know. You may remember I have a running nose. Yeah. I was the last seeing that you had the mask. That's before I get swabbed. And then the result of the swab, I
I was positive. Yeah. It's Wow. about 2 months ago. Yeah, 2 months ago. Yeah, Yeah. so fast, huh? Yeah. Time flies. Yeah, too fast. Yeah. You know what? When you said Uh, Bu Uti 3 days got well, Jesus uh-huh. told me too. Jesus Oh, will get really? yeah, Wow. maybe it was at the same time, you know. When Yeah, was it? yeah. Did you hear that? Yeah. Uh, Yeah, I heard that, but I forgot the day me when too, I I forgot. prayed Yeah, to the same thing. Lord, and then God, I saw God stood beside her bed, and then God told me that in the 3 days she will be recover. Yeah, Yeah, same thing. God yeah. said Oh, she praise the will Lord. Yeah, recover 3 days, and then he yeah. said, I will be with her. That's what he Yeah, said yeah, to me. yeah, yeah, yeah. That's the Don't Holy worry, Spirit. The she Holy was Ya, gonna. Spirit. saya ingat ya. Saya Yeah. ingat waktu itu sebelum kita dapat COVID, Ibu Cynthia sudah bilang kan, Tuhan Yesus, Ibu Uti dengan Ibu Suryani tetap lanjutkan ya pelayanan ini, gitu kan? Karena Tuhan akan berkati, gitu kan? Itu artinya ya kita tetap lanjut gitu, walaupun setelah itu nggak lama kena COVID kita. Ibu Cynthia sudah bilang kan, Iya. ada nubuat dari Tuhan. Yeah. Yeah, Ibu Satya said, don't see the COVID, but just see Jesus. Yeah. Iya, sudah bilang ya. Yeah, focus in Jesus. Yeah. That's Yeah. before we went to hospital. Okay. Yeah, Now right. I have Thank this you. God verse. bless. Yeah. I have this It's verse. good we have fellowship with all brethren, yeah, all the one who love God. So we will encourage each other in prayer. Yeah. Yeah, he's very good. Yeah, very good. Okay. This is like the topic you said. Ya, Hebrews 2 verse 9. ya. Ibu bahasa Indonesia, you talk Indonesia because everybody wants to hear you and want to understand you. Oh, ini Yeah, yeah. Hebrews. But ini baca ibu punya dan saya punya ini bahasa Inggris. My Bible is in English. I don't have Indonesian Bible. Where is it? In the Hebrews Hebrew? 2:9. Hebrew 2:9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. No? Lain. Oh, 2:9. Oh, sorry. Yeah. I read in 2:9. Hebrew 1. Oh, okay. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, dan oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua orang. Ya. Hebat ya. Ya. Tuhan kita Ya. juga menderita untuk kita supaya kita bisa mengikuti dia punya contoh how he loves us. Like Ibu bilang kan, we have to kita mesti suffer, jadi kita baru bisa teguh. Nah, ini Tuhan suffer buat kita biar kita bisa melihat contohnya. Kita juga harus suffer dan juga bakalan kuat karena Jesus suffer buat kita, so that we don't make mistake, jangan buat kesalahan juga kayak Bu Suryani bilang. Hebat ya. Seneng kita punya Tuhan. Ya. Karena kita punya Tuhan, dalam situasi apapun tetap ada damainya nggak hilang. Iya. Walaupun aduh Tuhan sakit, tapi kita bilang, oh Tuhan terima kasih sakit, oh tetap aja begitu ya, haleluya. Jadi saya sakit kepala, oh haleluya Yesus, terpujilah Engkau. Padahal lagi sakit banget, tapi mulutnya bilang haleluya, you are so great God, ya luar biasa. Nah itu karena ada Yesus, ada Roh Kudus dalam bisa kita damai juga, walaupun betapa ibu sakitnya COVID itu kan ada rasa damai. Iya betul. Iya. Penderitaan juga bikin itu kita kuat, jadi kita bisa mengalami Tuhan. Ya, betul. Tuhan menderita buat kita tadi yang di sini, biar kita bisa mengalami Tuhan, bisa melihat Tuhan. Betapa indahnya dia, betapa baiknya dia, betapa mulia Tuhan kita. Dalam nama Yesus, amin. Ya, sangat luar biasa ya. Kenapa? Ini Yebima. Ya.
Ya, sangat luar biasa sekali ya. Ya, Ya, sebentar Bu Yani, sebentar Bu Yani. Ya, ini Paulus dibenci karena ini bukti 1 Timotius 4 ayat 1. Ya, sama Galatia 1 ayat 7 sampai 10. Kita baca 1 Timotius 4 ayat 1. Timotius 4. Ya, luar biasa nih Yeni Makaren. Suruh masuk, Bu. Ya, masuk dong Yeni Makaren. Please come inside here and talk to us. 1 Timotius 4 ayat 1. Timotius gimana ya, susah amat. Kenapa Paulus begitu dibenci? Karena Paulus ini dia mengajarkan karakter Kristus yang berbeda 100% bagai bumi dengan langit dengan rasulnya sendiri, Rasul Muhammad. Beda ya? Hanya dibenci banget. Ya, silakan Ibu Yani. Ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 1, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran yang setan-setan. Iya betul ya. Oleh tipu daya pendusta-pendusta, hati nurani mereka memakai cap mereka. Nah ini memang di akhir zaman ya, karena mereka memang roh antikristus. Ya, ada roh antikristus ya. Kemudian Galatia ya, Galatia 1 ya. Di dalam Galatia 1 di sini juga dikatakan bahwa ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10 ayat 7 ya. Galatia ayat 7 dan ayat 10 di sini yang kebenarannya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil, betul. Tetapi sekalipun kamu atau orang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Jangan jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Pada manusia, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya jelas ya. Jadi saudara, memang kalau ada yang berita lain yang katanya Injil berbeda dengan Injil nih yang kita ada dalam Alkitab ini berbeda, itu adalah antikristus, ya, roh antikristus, ya jelas. Ya. Itu adalah penyesat. Ya, terima kasih Ibu Yenima. Ya. Ya, luar biasa Ibu Yenima. Ya, ini ada Pak Gunawan. Ya, puji Tuhan, Pak Gunawan masuk nih. Shalom Pak Gunawan, long time no see. Shalom, shalom Bu. Shalom. Shalom Bu Suryani, salam kenal. Ya. Salam kenal Bu Suryani. Salam kenal Bu Uti. Salam kenal Bu Cynthia Gumilang ya. Iya. Udah lama ya. Udah lama sekali Iya. ya ketemu emang. Iya benar. Iya, lama sekali ya jumpa. Iya. Apa itu perikopnya apa Bu? Pak Tuhan mengizinkan penderitaan. Mengapa? Di Oh, dalam Yakobus iya. pasal pertama, Yakobus pasal pertama. Ya supaya Oh, iya. Saya potong sebentar. Pak Gunawan jadwalnya dulu ya. Besok ya Pak Gunawan ya. Oh, besok Bu. Iya, kan jadwalnya masih sama kan? Oh ya, jadi ini Bu, jadi kita mengikut Tuhan itu kan harus sekolah kehidupan Bu. Jadi seperti juga umat Israel ya kan, keluar dari Mesir. Nah, itu Tuhan itu menuntun ke ada satu destiny. Dubbing ya suaranya? Dubbing Bu ya? enggak. Oh enggak, di tempat saya dubbing. Oh iya. Ya, pindah tempat. Ya. Ini Ibu Ya, Yani dia pakai speaker. Oh Ibu iya. Yani pakai speaker besar sekali. Oh ya. Jadi kedengaran berbalik gitu. Speakernya, ya. Ya, seperti umat Israel ya menuju ke tanah Kanaan, ya itu destiny dari dikeluarkannya umat Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dari keduniawian. Begitu juga kita harus ada juga ya kan destiny yang Tuhan mau. Jadi kita itu menuju ke tanah perjanjian, tanah
bumi baru, langit yang baru. Tentu harus kita melalui dalam perjalanan itu ini apa itu harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Menyangkal diri itu kan tentu kehendak kita, kemauan kita itu kan bertentangan dengan Tuhan, keduniawian. Nah, itu kita harus disangkal sehingga beriring dengan Tuhan dan memikul salib, harus memikul penderitaan, membayar harga, mengikut Yesus sampai ada destiny Tuhan. Nah, itu dulu, Bu. Ya, betul Pak. Terima kasih banyak. Memang ini saya senang dengan perkataan sekolah kehidupan. Nah, itu dia. Ya, jadi Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan mengizinkan semua yang kita alami itu adalah sekolah. Sekolah kehidupan supaya kita belajar namanya hidup ya. Dan akhirnya sampai kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, luar biasa itu Pak Gunawan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Silakan kepada Uti lagi. Ya, teman-teman, sepertinya kita sudah ini dulu ya. Ini apa nih? Ini lagi. Ada pesan kalau Petrus ini ayatnya Bukti, ya. Ya. 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, 2 Petrus 2 ayat 4 kita baca lagi. Ya, Bu Yani baca, Bu. 2 Petrus 2 Petrus berapa tadi? 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, saya akan bacakan. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Ya, betul ya. Saya bacakan lagi. Dengan jalan ini itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, betul. Jadi kita akan mendapatkan kodrat ilahi ya, dalam mendapatkan kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu ya memang kita mendapatkan Roh Kudus dan akhirnya kita mendapatkan dan akhirnya menghasilkan juga karakter ilahi dalam kehidupan kita. Dan supaya kita kuat ya, Roh Kudus itu juga lah yang meluputkan kita dari hawa nafsu yang membinasakan. Wah, luar biasa ya. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan kita sendiri di dalam menghadapi banyak pencobaan. Ada Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga kita tidak jatuh ya, dan kita terus bertekun. Amin. Ya. Amin. Ya. Amin. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin Pak Gunawan sekali lagi sebagai atau apa, silakan. Ya, Pak Gunawan besok ya, Pak Gunawan. Jadwal Bapak. Oh iya. Kalau Jumat gimana, Bu? Jumat ya. Kalau Jumat gimana? Gitu, ya boleh. Saya hubungi Pak Bagus besok ya. Ya, Jumat. Nah, ini lagi saya ada teman. Itu Bu Suryani, Pak John gimana? Pak John. Oh iya, boleh. Pak John ya. Ya. Coba nanti saya mau. Oh enggak. Saya mau tanya dulu sama Pak John. Oh iya. Ya, saya tanya. Enggak boleh kan? Pak John kan oke, Bu ya. Ya, boleh. Oh iya, coba saya nanti koordinasi dengan beliau. Karena beliau tuh sepertinya ada kemauan juga. Selama kita bisa memberkati, jadi berkat, ya oke-oke aja. Ya, betul. Oke aja gitu loh. Saya memang rindu mau masuk sini juga memberkati ya. Jadi gimana Bu Uti? Besok apa Jumat? Jumat Pak. Besok saya hubungi Pak Bagus ya. Jadwalnya dulu waktu itu Pak Bagus memang tahu ya waktu itu. Jadwal Pak Bagus. Mungkin dia belum tahu Sabtu. Sabtu kan kita libur. Sabtu Minggu kita libur. Kita saat Senin sampai Jumat. Iya, jadi Jumat ya. Iya Bu. Ya, jadi apa itu saya juga masuk tadi juga di mana itu di Askri. Ya, kebetulan hampir-hampir sama. Rencana Tuhan, destiny. Ya. Oh, di mute Bu. Ibu Suryani di mute.
Oh, Ya. iya. Nah, Oh, sama. Oh, di sana juga bicara tentang destiny ya. ya seperti itulah kehendak Tuhan lah ke sana. Jadi saya ambilnya ke Yakobus 4 ayat 1. Ya. Ya, Tuhan itu kan apa itu sutradara yang terbaik dalam kehidupan kita. Sutradara yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia tahu waktu yang kita butuhkan, waktu yang terbaik sekali. Karena apa? Rencana Tuhan itu ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang penuh dengan pengharapan. Kalau manusia kan buru-buru aja maunya. Saya mau butuh ini, tapi kan belum tentu bagus, belum tentu benar. Nah, akhirnya apa? Mencelakakan dia sendiri. Tapi Tuhan itu loh yang tahu akan waktu yang tepat. Ya, seperti kita punya anak 9 tahun atau 8 tahun, tiba-tiba minta motor. Iya kan? Nah, tentu kita sebagai orang tua kan tahu, wah ini kalau dikasih motor dengan umur yang segini kan tentu kurang matang, sangat membahayakan anak itu. Nah, bukannya mau menghambat atau enggak kasih atau enggak cinta, tapi waktunya belum tiba. Seperti ini juga, ketika anak kecil itu dia itu sakit, kemudian ke bapak atau ibunya itu menangis, bapak aku sakit, aku panas, aku sangat tidak nyaman gitu loh. Apa yang dikasih bapak sama ibunya? Tiba-tiba kok dikasih yang pil pahit. Tentu berontak itu anak. Loh, saya itu sakit, butuh obat, butuh perhatian, butuh segalanya untuk menyembuhkan sakit saya, panas saya, meradang, apa segala pusing itu loh. Kok pil pahit yang saya terima dari bapak atau ibu kok malahan nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, tapi setelah dia sudah gede baru sadar, oh ternyata pil pahit itu justru untuk menyembuhkan sakit saya, untuk itu. Nah, itu loh sering ya di dalam kita bertuhan, kita jadi anak Tuhan, sering Tuhan tuh memberikan yang apa yang seolah-olah kita tidak mau. Padahal Tuhan itu lagi mengobati kita, lagi membimbing kita, lagi menuntun kita ke destiny yang sangat baik. Destiny Tuhan bukan destiny kita. Ya, ke langit baru dan bumi yang baru. Ya, ini Pak Leonardus ini sudah masuk ini. Ya, ada Pak Leonardus juga. Ya, silakan Pak. Pak Leonardus sekarang terus. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Selamat pagi. ada kesibukan kecil, jadi selalu Shalom Pak terlambat. Leonardus. Udah lama nggak ketemu. Shalom, Tuhan memberkati ya. Lama nggak ketemu, kangen juga. Iya, semuanya kita sehat-sehat. Udah selesai ya tadi apanya ya? Tidak apa-apa Pak, Khotbahnya bisa ya. kasih sedikit ya. Oh ya, apa temanya tadi ya? Tadi temanya mengapa Tuhan izinkan penderitaan dalam hidup kita. Ya. Ya, dengan satu betul. tujuan supaya ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan, kemudian menghasilkan betul. kematangan, kedewasaan penuh. Iya, itu betul. Jadi kalau di dalam ilmu belajar, kalau tantangannya besar diberikan kepada si pembelajar, itu biasanya hasil belajarnya sangat kuat dan sangat dalam. Memang kayaknya Tuhan itu menciptakan kita dengan masalah-masalah yang besar supaya kita kuat, supaya kita pintar, cerdas. Kalau kita perhatikan daerah belahan-belahan dunia ini, di mana manusianya yang cerdas-cerdas, justru itu di lingkungan alamnya yang sangat keras. Jepang yang begitu negaranya kecil, tapi bisa menguasai dunia. Kenapa? Karena alamnya sangat keras. Kalau orang berpikir itu orang Jepang itu bukanlah orang yang dianugerahi Tuhan kalau orang yang berpikir pendek. Karena mereka hidup di alam yang sangat keras. Berapa kali mereka tinggal kena tsunami. Iya kan? Nah, jadi ada satu pernah saya baca
di apa namanya slogan, bukan alam itu yang salah, bukan bencana itu yang salah, tapi yang salah itu bagaimana kita, mindset kita menghadapi masalah. Nah, itulah sebabnya kita anak-anak Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah. Makanya dia katakan, pikulah salibmu. Artinya kan kita punya bagian masing-masing. Tuhan punya bagiannya, kita punya bagian kita masing-masing. Kita bukan seperti robot yang sudah terprogram tinggal menginstal. Kita diberikan Tuhan hak bebas. Individu yang makanya disebut kita segambar dengan Tuhan. Kita punya otoritas sendiri, Tuhan punya otoritas sendiri, tapi Tuhan mau kita jadi anak-anaknya. Kira-kira makanya kalau kita terjebak di teologi kemakmuran, orang teologi kemakmuran memang agak alergi kalau mendengar ada musibah seperti sakit. Ibu Watimena kemarin sakit. Wah, kalau orang-orang yang sudah terpapar teologi kemakmuran dikatakan, wah, Ibu Uti anak Tuhan bisa sakit katanya. Wah, saya tidak tahu itu teologi kemakmuran karena Tuhan apa namanya, mereka itu sudah salah memahami ketuhanan. Tuhan itu bukan membuat kita tidak ada masalah, tapi Tuhan itu membuat kita cerdas, membuat kita dibimbingnya bagaimana kita menghadapi masalah. Dan Tuhan itu akan menjaga kita, dia tidak akan membuat kita jatuh tergeletak. Walaupun ada anak-anak Tuhan yang meninggal, bukan berarti mereka sudah terlepas dari anugerah Tuhan. Itu jangan salah berpikir. Artinya kalau ada anak-anak Tuhan yang meninggal, kita ya dikasih Tuhan umur panjang, puji Tuhan, karena Tuhan semua tahu apa rancangan-rancangan yang terbaik buat kita. Yang pasti, apapun yang terjadi dalam hidup kita, anak-anak Tuhan itu, rumah Bapa di surga itu menjadi jaminannya. Apakah kita mati besok, apakah kita mati lusa, apakah kita masih tetap panjang umur, itu semua tidak akan pernah hilang lagi. Jadi rumah Bapa yang di surga itulah yang menjadi harapan terbesar kita di dunia ini. Memang di dunia ini pun Tuhan akan memberkati kita juga. Artinya kita jangan salah mindset, jangan salah berpikir. Kalau ada anak Tuhan hidupnya lagi tidak beruntung, datang kita katakan, ini masih dalam hidup kutuk. Nah, padahal belum tentu, karena hidup ini berproses. Memang Tuhan selalu membuat anak-anaknya sejahtera, karena salah satu upah dosa itu adalah kemiskinan dan penderitaan. Setelah kita ditebus Tuhan, artinya bukan berarti langsung tiba-tiba kemiskinan dan penderitaan itu hilang, tapi kita berproses. Suatu ketika hidup kita akan sejahtera, ya perlahan-lahan akan menaik, bukan menurun. Artinya jangan langsung memponis kalau ada anak-anak Tuhan hidupnya belum beruntung, itu proses ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati, kita harus hati-hati dengan teologi-teologi yang berkembang, karena itu bisa menyebabkan kita salah berpikir, salah mindset. Jadi saya pun kemarin waktu anak saya kena COVID itu, aduh, luar biasa bingungnya kami di sana, nggak ada keluarga di apa sana di Sulawesi. Dia sudah nggak bisa lagi bersuara, mamanya sampai nangis-nangis. Mamanya saya bilang, menangis-nangis itu sangat bagus, panggil Tuhan, nangis-nangis memanggil nama Tuhan. Karena Tuhan juga berkata kan, siapa yang berseru dalam namaku, aku akan menyatakan diriku kepadamu. Saya di Yeremia 33 ayat 3, ya, masuk rumah sakit. Dan saya memang khawatir, normal itu Bapak Ibu. Kita anak-anak Tuhan ini ada khawatir juga, tapi khawatir yang menjadi anak Tuhan, bukan khawatir yang bukan anak Tuhan. Karena semua anak-anak Tuhan kita pelajari juga
mundur ke belakang seperti si Abraham, kadang-kadang dia juga takut, khawatir, sampai-sampai dia ngasih istrinya ke orang lain, walaupun Tuhan menghalanginya, menjaganya, tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Nah, memang ya betul. Saya pun di sini kadang-kadang ya ada orang-orang yang dipakai setan menganiaya saya di rumah saya ini. Ya sebentar ya khawatir juga. Tapi Tuhan bilang, aku tetap memelihara. Kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah membentuk kita lebih dewasa. Jangan pernah lepas dari Tuhan ya. Jadi saya kira walaupun saya ini menyampaikan perkataan saya tidak banyak firman Tuhannya, saya berpikirnya dari sudut pengajaran lah. Dalam belajar pun kalau soal-soal atau problem-problem yang dikasih kepada siswa saat belajar, kalau dia problemnya terlalu ringan, mereka itu justru tidak dalam belajarnya, sehingga penguasaannya terhadap materi tadi, penguasaannya terhadap pengetahuan tadi jadi kurang mendalam, sehingga ternyata tantangan-tantangan dalam hidup ini juga membuat kita semakin dalam, semakin cerdas, semakin belajar gitu, semakin membentuk mindset kita supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang baik begitu ya. Jadi jangan langsung minder, jangan langsung saya waktu anak saya sama istri saya ini dibawa kelewang, mau dikelewang mereka. Pas lagi saya di kantor, rumah habis dilempari pakai batu, dinding rumah saya jebol. Saya tetap bersyukur aja kepada Tuhan, gitu. Saya tetap mengasihin aja, nggak mengutuk mereka. Saya justru kasihan melihat mereka kok seperti itu, cara berpikirnya, mindsetnya yang begitu rendah, gitu. Ya, saya kira ini menjadi pelajaran buat kita semua. Apapun yang menjadi tantangan dalam hidup kita, kasih Tuhan itu tidak akan pernah memisahkan kita dari apapun yang ada di bumi ini. Yang pasti rumah Bapa bagi kita sudah disiapkannya setelah kita nanti berakhir hidup kita di dalam dunia ini. Jadi kita tetap kuat ya, apalagi sekarang ini Bapak Ibu, kadang-kadang sedih juga saya melihat perekonomian yang sulit karena corona ini gitu. Kadang-kadang hati ingin menolong tapi seberapalah kemampuan, kira-kira gitu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita harus saling mendoakan juga lah ya Bapak Ibu. Jadi sekianlah dari saya, mungkin ditambahi teman-teman yang lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Leonardus, sangat-sangat memberkati, luar biasa ya. Ya memang tidak teori kemakmuran itu sepertinya sudah usang ya, karena kenyataannya anak Tuhan juga bisa mengalami kemalangan gitu kan. Tetapi yang dicatat, yang kita baca tadi, bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, kata Ibu Yani kan. Kita mengalami itu hanya semata-mata untuk kebaikan dan untuk membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu maksudnya, Tuhan menyebutnya itu ujian. Tetapi kalau setan menyebutnya itu cobaan ya. Kalau cobaan itu berasal dari setan, tetapi ujian itu berasal dari Tuhan. Ketika kita mengalami kemalangan itu diuji untuk membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu maksudnya, itu kebaikan, itu kebaikannya, yaitu hikmahnya ketika kita mengalami kemalangan gitu. Ya enggak Pak Leonardus? Iya, betul. Jadi, arti ya. Tinggalkan itu yang teori kemakmuran itu. Ya, kita akan betul-betul makmur nanti kalau dari sorga. Selama kita masih menduduki tubuh yang fana ini, ya kita akan mengalami kefanaan. Nggak ada yang kekal, kekayaan tidak kekal, kesehatan juga tidak kekal. Ya semua fana gitu kan? Iya betul Bu, betul. Ya. Itu yang saya maksud ya. Jadi tidak menutup kemungkinan orang Kristen juga mengalami kemalangan. Ya, Mazmur Daud mengatakan kemalangan orang benar itu banyak.
banyak. Ya, jadi ya itulah sebetulnya ya. Jadi kita tidak diberikan janji bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan akan terhindar dari kemalangan. Tidak ada hadisnya yang mengatakan seperti itu. Tetapi janji di dalam Alkitab adalah Tuhan akan menyertai kita. Itu ya kan, memberi jalan keluar, menyertai, melepaskan, apalagi yaitu melepaskan kita dari jerat, memberikan kelegaan, menyembuhkan, Allah ya seperti itu. Ya bahkan Mazmur Daud banyak sekali mengatakan hal itu ya. Luput ya, kita diluputkan. Itu dia. Betul nggak Ibu Yani? Iya, iya. Ini ada pertanyaan tuh. Lalu kenapa Ibu cuman kita yang menyembah manusia? Ya kita nggak pernah menyembah manusia ya. Kita menyembah Tuhan Yesus. Ya Allah yang menjadi manusia. Ya. Jadi kita menyembah Tuhan. Ya, sedikit lagi Bu, saya sedikit berkuat tentang menyembah manusia. Kenapa rupanya kalau kita menyembah manusia? Karena Tuhan itu sudah datang sebagai manusia. Saya kalau dibilang orang, kenapa kamu menyembah manusia? Memang saya harus menyembah manusia. Yesus Kristus Tuhan saya itu sudah jadi manusia. Sewaktu belum jadi manusia pun, dia sudah berusaha menyamakan dirinya menjadi manusia supaya kita bisa ngerti. Jadi nggak salah kita memang menyembah manusia, nggak masalah itu. Yesus nggak pernah melarang kita menyembah dia saat itu jadi manusia, murid-muridnya menyembah dia, nggak ada pernah masalah Bu. Jadi saya kira dia nggak apa-apa orang bilang kita menyembah manusia. Jadi kadang-kadang manusia kita ilahi ya, manusia ilahi. Iya, iya betul. benar, Bu, Manusia Tuhan, manusia Tuhan. Iya, manusia Tuhan. Orang dibilang Tuhan yang datang sebagai manusia, bukan manusia itu sebagai jadi Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Tapi itu juga dulu, sekarang mah udah di sorga dia, bukan manusia lagi sekarang dia. Sekarang udah di sorga. Dan Tuhan kita jelas, bukan hayalan, bukan halusinasi, bukan karangan-karangan. Tuhan kita itu jelas, yang manusia yang ilahi yang telah menjadi manusia. Nggak apa-apa kita menyembah manusia, dibilang nggak masalah. Tapi jelas dia kan Yesus Kristus, manusianya Yesus Kristus nggak salah kita sembah. Sedangkan Bapak kita aja nggak salah kita sembah. Tuhan nggak pernah marah menyembah Bapak kita. Bukan berarti kita menduakan Tuhan. Hormat itu kan bagian daripada penyembahan sebenarnya. Hormatilah ayah dan ibumu. Ya. Tapi kalau misalnya ayah dan ibu kita itu tidak takut akan Tuhan, ya jelas Tuhan bilang, barang siapa yang tidak meninggalkan ayah dan ibunya, keluarganya demi Tuhan, tidak layak menjadi anak-anaknya. Memang sentralnya ya tetap Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi saya kira kalau ada pun orang nuduh-nuduh kita nyembah manusia, memang benar, nggak ada masalah itu. Orang saya juga menyembah Yesus Kristus kok. Yesus Kristus kan pernah jadi manusia. Gitu, Ibu Pendeta Suryani. Ya, waktu Tuhan Yesus di dunia dia tidak menolak ya, karena dia memang siapakah gerangan dia ini ya, itu kan? Iya. Karena dia memang 100% Allah dan 100% manusia. Tetapi bukan manusia 100%, tapi manusia Allah ya. Iya. Karena betul. Dia adalah Allah ya, karena Tuhan katakan aku dan Bapa adalah satu ya. Amin. Dengan menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa. Oke. Jadi kadang-kadang yang berkritik kita itu nggak berkaca mereka nggak pelajari siapa Tuhan mereka di kitab suci mereka itu. Mereka hanya ngarang-ngarang, berasumsi, mereka nggak berdasarkan dalil dari kitab suci mereka, dari hadis-hadis mereka dan kitab suci mereka. Mereka nggak tahu siapa Tuhan mereka. Kalau sempat mereka pelajari itu, mereka selidiki siapa Tuhan mereka dalam kitab suci mereka dan hadis mereka, mereka itu pasti tidak akan pernah mengapakan Tuhan kita. Tuhan kita jelas pernah menjadi manusia, 100% manusia seperti yang Ibu Pendeta bilang tadi. Yang jelas kita menyembah manusia ilahi tadi, yang jelas
memang benar kita menyembah manusia ilahi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lanjut Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, luar biasa Puji ya. Tuhan. Puji Tuhan, jadi Allah kita Allah yang menjadi manusia dan sekarang juga udah di surga kok. Ya, Iya. saya nggak cuma sosok manusia lagi, nggak ada Tuhan Yesusnya di dunia ini lagi. Iya. Manusia Yesus nggak ada lagi. Sekarang saya kalau berdoa saya mengarahkan ke pikiran saya, hati saya kepada Tuhan yang di surga, yaitu Yesus Kristus yang pernah datang menjadi manusia. Iya kan Pak? Itu aja. Iya, betul Bu, betul. Amin. Kita berdoa kepada Bapa yang di sorga, Bapa yang diam di dalam diri Yesus Kristus yang tinggal di sorga. Kita arahkan hati kita kepada yang di sorga, gitu ya. Jadi jangan salah, jangan bilang kami menyembah manusia, manusia mana yang kami sembah? Ya Tuhan kami itu roh, bukan zat. Ya kalau zat itu ada sosoknya, ya. Ada sosoknya, ya, beda. Antara roh dengan zat itu beda, bagai bumi dengan langit. Ya, Betul. ya, saya pikir sudah cukup ya Pak Gunawan, mau menambahkan Pak? Karena kita akan tutup. Pak Leonardus pelihara burung-burung ya, sepertinya itu. Betul Mbak, ada ternak ayam saya hobi sebenarnya. Hobi. Oh iya. Ada juga Saya piara anjing karena dulu banyak kali pencuri di sini, jadi harus piara anjing. Minimal kami kalau ketiduran mereka bisa membangunkan kalau ada orang-orang yang berniat jahat gitu Pak. biar malingnya digigit anjing gitu Pak ya. Bukan Pak, bukan. Kalau Enggak canda kalau Pak, canda maling ini Pak. kan kalau misalnya mereka tahu kita terjaga, mereka niat mereka kan bisa berubah gitu. Iya. Ya. Jadi Gitu, Pak. saya sudah nulis di ya, terima kasih Pak. Saya sudah nulis di private chat untuk hubungi nomor saya itu ke Bapak Religion atau apa tadi itu kan memang pertanyaannya itu agak halus sedikit lah ini ya, agak sopan sedikit, pura-pura aja dia itu ya kan, pura-pura di pihak kita, tapi pertanyaannya itu pertanyaan kadrun, cuman dia itu agak halus. Kalau kita memang beda, Tuhan kita dengan Tuhan mereka itu sangat beda, sangat beda. Tuhan kita itu dengan agama-agama lain itu sangat beda, bumi langit dan tidak sama. Kalau kita itu ya, Tuhan Yesus itu, Isa Al-Masih itu harus dilihat dari dua sisi. Dari dua sisi. Sisi manusianya itu 100%, dia bisa lapar, dia bisa haus, dia juga berdoa, dia juga melakukan semua sifat-sifat manusia. Nah, ada juga sisinya sebagai ilahi. Dia dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Cuman Tuhan Yesus itu tidak membuat burung dengan tanah liat, tidak itu. Kelihatannya memang wah luar biasa ya mujizatnya. Enggak, itu enggak ditulis itu. Nah, ini yang apa itu, yang comot-comot Alkitab ya, comot-comot Taurat, comot-comot Injil, tapi disamar-samarkan. Nah, ini bahaya ini, kadrun-kadrun ini. Nah, itu loh. Jadi harus lihat dari dua sisi, Tuhan Yesus keilahiannya, kemanusiaannya. Nah, makanya mereka itu salah paham terus. Ya, sudah Bu, itu aja Bu. Bu Uti di mute. Ya, sudahlah ya teman-teman ya. Cukup hari ini, kita akan tutup ibadah kita. Renungan kita pada hari ini sangat-sangat luar biasa karena dikatakan bahwa orang-orang yang mengalami kesengsaraan itu akan belajar tentang ketekunan ya, kesempurnaan iman ya. Ya, terima kasih teman-teman. Salam kebenaran, sampaikan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Kita ketemu besok di acara yang sama, kita berkumpul lagi beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap pagi dari Senin sampai Jumat ya. Hari Sabtu dan Minggu kita pakai untuk ibadah sendiri dan Minggu ibadah di gereja. Terima kasih. Jam 8 Bu ya? Jam 8 Bu ya? Kita setengah 8. Oh, Bye-bye. oh setengah 8 ya? Setengah 8 kita. Bukan belum 7, Iya, iya. Ya. God bless.